Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SHMH dan juga Bapak Dr. Nahrawi SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Hukum. Kami dari kelompok 4 dalam hal ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan atau untuk mempresentasikan makalah dengan tema kepastian hukum yang terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama yaitu substansi hukum, yang kedua struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Selanjutnya untuk materi pertama yaitu substansi hukum akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudara kita Ahmad Mutamimul Ula. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel yang keren ini. Di edisi perdana ini, YouTube channel ini akan membahas tentang teori kepastian hukum. Berbicara kepastian hukum, maka yang dimaksud dengan kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Nah, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, sementara norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau dos halen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir, dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Nah, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan norma, melainkan secara faktual mencirikan suatu hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh individu tersebut. Dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah terhadap individunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, sesuatu yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Nah, bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan tujuan hukum semata-mata untuk kepastian. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Maka berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum Eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari Eropa kontinental. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan negara-negara yang menganut hukum Anglo-Saxon yang menggunakan supremasi hakim, menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan. Maka Eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum Eropa kontinental terlihat pasif dibandingkan dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang lebih aktif. Meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis. Baiklah pemirsa, dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Cahyani akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Ahmad Mutaminul Ula, mengenai substansi dari kepastian hukum. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Saudara Mutaminul Ula mengenai 3 pendekatan yang digunakan oleh seorang hakim dalam menentukan suatu perkara.
Nah, pendekatan pertama yakni pendekatan legalistik. Yang kedua, pendekatan interpretatif. Dan yang ketiga adalah pendekatan antropologis. Nah, untuk relevansinya, ketiga pendekatan tersebut diaplikasikan berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh suatu wilayah atau negara. Untuk pendekatan yang pertama, pendekatan legalistik itu diterapkan oleh negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum tertulis yang tertuang dalam undang-undang. Nah, untuk pendekatan yang kedua, pendekatan interpretatif itu diterapkan oleh negara Anglo-Saxon atau negara yang mengambil keputusan suatu perkara berdasarkan penggalian oleh seorang hakim. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan antropologis, itu diterapkan oleh negara atau wilayah yang menganut sistem hukum adat atau kebiasaan. Jadi sudah jelas ya, di sini negara kita Indonesia, negara dengan sistem Eropa kontinental atau sistem hukum tertulis dalam undang-undang. Nah, untuk kepastian hukumnya berarti seorang hakim dalam menentukan suatu perkara berdasarkan pendekatan legalistik. Untuk kepastian hukum sendiri merupakan interpretasi dari hukum tertulis. Indonesia banget ya teman-teman. Kemudian kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sehingga kepastian hukum hanya terjamin jika pemerintah atau negara mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk sarana tersebut harus meliputi seluruh aspek ya, melalui entah itu dari kejaksaan, para hakim, polisi maupun sanksi hukumnya. Oke. Untuk selanjutnya, dalam menegakkan hukum sebenarnya ada 3 unsur nih selain dari kepastian hukum sendiri yang harus dipenuhi, yakni yang pertama kepastian hukum, kedua kemanfaatan hukum, dan yang ketiga adalah keadilan. Dari ketiga unsur tersebut harus ada keseimbangan dan harus mendapat bagian yang proporsional atau seimbang. Satu sama lain tidak boleh saling mendominasi karena akan mempengaruhi unsur lainnya. Meskipun dalam praktiknya tidak mudah ya mengaplikasikan ketiga unsur tersebut secara proporsional atau seimbang. Tapi kita wajib berusaha mengaplikasikan secara proporsional dari ketiga unsur tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum, maka subjek hukum tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Nah, hal tersebut akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi ini, jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, juga akan menimbulkan kekakuan atau ketidakadilan. Jadi harus proporsional dan seimbang ya. Kemudian, adanya kepastian hukum ini, masyarakat akan mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum untuk mendapatkan keadilan sekaligus menghindari tindakan kesewenang-wenangan aparatur hukum. Nah, karena aparatur hukum sendiri terkadang bersikap arogan ya dalam memutuskan suatu perkara. Nah, dengan adanya kepastian hukum ini, maka jelas nih ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Next, selanjutnya, kepastian hukum itu dapat diartikan juga sebagai tepat hukumnya, tepat subjeknya, tepat objeknya, serta tepat ancaman hukumannya. Dan menurut Gustav Redsbruch, terdapat 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Yang pertama, bahwa hukum itu positif, artinya hukum tertulis atau yang tertuang dalam undang-undang. Kemudian, yang kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan, bukan rekayasa ya. Dan yang selanjutnya yang ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Di samping harus mudah dilaksanakan. Dan yang keempat,
hukum positif tidak boleh diubah. Nah, jika mudah diubah, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian bahkan ketidakjelasan. Next, selanjutnya ada 5 syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto mengenai kepastian hukum dalam situasi tertentu dalam masyarakat ya. Yang pertama, harus tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh. Aturan-aturan tersebut diterbitkan oleh penguasa negara ya, aparatur negara. Kemudian yang kedua, instansi-instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan taat pada hukum. Dan untuk syarat yang ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi hukum tersebut. Hukum merupakan jiwa bangsa ya, bagaimana teori yang dilakukan oleh seorang tokoh hukum. Kemudian syarat yang keempat yakni hakim-hakim atau peradilan bersifat independen atau mandiri dalam menegakkan hukum. Nah, tidak ada intervensi dari pihak lain. Jadi dalam memutuskan suatu perkara itu harus bersifat independen. Kemudian syarat yang terakhir, yang kelima, keputusan peradilan secara konkret harus dilaksanakan. Nah, itulah teman-teman, cukup materi yang saya sampaikan, bisa disampaikan dan bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur hukum. Salah satu dari asas kepastian hukum yaitu penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja. Nah, komponen-komponen yang penegakan hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Nah, kesemuanya mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya sinergi antara meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan mempengaruhi tatanan hukum baik vertikal maupun horizontal. Artinya, tugas dan wewenang yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggar atau korban secara proporsional. Sedangkan pada sisi lain, cerminan hukum yang baik dapat dilihat saat seperangkat hukum secara bersama-sama melakukan kompromi hukum, tentunya berdasarkan tupoksinya menyelenggarakan norma dengan baik. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan hukum tertulis dengan masyarakat sebagai target dari norma hukum tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih dan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan hukum tertulis dengan masyarakat sebagai target dari norma tersebut. Indonesia termanifestasi sebagai negara hukum. Produk hukum Indonesia masih melekat dari zaman kolonialisasi Belanda, sehingga sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berlandaskan pada hukum positif yang menganut asas legalitas. Kita tahu bahwa asas legalitas itu tidak ada penindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya. Jadi tidak ada penindakan atau tidak ada hukum kalau belum diatur. Nah, kepastian hukum merupakan jargon yang terkenal. Aksioma ini dapat dirasakan karena mengintrodusir syarat-syarat yang dikemukakan Julius Stell sebagaimana dikutip Azhari, menyebutkan unsur-unsur utama dalam sistem Eropa kontinental, yaitu pertama, mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kedua, untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika atau teori pemisahan.
Nah, yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi manusia, maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya. Dengan berdasarkan unsur-unsur tersebut, kepastian hukum merupakan peneluran dari sistem hukum tersebut. Tidak ada penindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya, seperti yang saya jelaskan barusan mengenai ini adalah asas legalitas. Nah, implikasi hukum terhadap adanya hukum terlebih dahulu, dewa ini dapat dievaluasi dengan seksama. Pertumbuhan penduduk serta diimbangi dengan kecanggihan teknologi memudahkan hukum dapat menyelaraskan terhadap kondisi lapangan. Pelanggaran atau tindakan kejahatan memungkinkan lepas dari pengamatan hukum karena disebabkan oleh regulasi yang notabene bersifat kaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak serta-merta mengakomodir seluruh komponen yang mempengaruhi kesewenang-wenangan. Nah, upaya terhadap pelaku kejahatan terhadap pengelolaan hutan dapat saja akan Contoh, upaya terhadap pelaku kejahatan terhadap pengelolaan hutan dapat saja akan terbiarkan ketika berdalih kebutuhan hidup atau kebutuhan fundamental bagi manusia. Semestinya dapat dijerat berdasarkan hukum, karena kembali pada unsur-unsur kepastian hukum, maka pelaku tersebut dapat saja lepas karena kekakuan hukum, sehingga celah-celah terhadap regulasi yang ada tidak dapat terhindarkan lagi. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu struktur merupakan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara atau lembaga bantuan hukum dengan para lawyernya dan advokatnya. Dan juga pengadilan dengan para hakim-hakimnya. Nah, penegakan hukum yang baik akan menyokong masyarakat untuk mensejahterakannya. Hal ini selaras dengan isi kesepakatan dunia internasional yang dituangkan dalam Code of Conduct for Law Enforcement Official (CCLEO) yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 34169 pada tanggal 17 Desember 1979. Resolusi ini menekankan bahwa hakikat dari fungsi penegakan hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum dan cara melaksanakan fungsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan manusia. Nah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Berliana Arifin dari kelompok 3. Mendapat tugas dari Bapak Dr. Nahrawi, SHMH, dosen pengampu teori hukum di semester 2 ini untuk membahas tentang kepastian hukum, yang mana saya mendapatkan tugas untuk dalam sub budaya hukum. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan budaya hukum atau apa budaya hukum itu, dan bagaimana dan seperti apa relevansinya dengan ekonomi syariah. Budaya secara terminologi diartikan akal budi atau hasil dari adat istiadat, baik dalam konteks beradab atau maju, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sangat sukar untuk bisa diubah. Itu secara terminologi arti dari budaya. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengartikan kebudayaan sebagai sebuah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya. Rasa meliputi jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial. Cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Kemudian L. Kroeber dan Clyde Clauchen mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola bertingkah laku, baik secara eksplisit ataupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol sehingga akhirnya membentuk sesuatu yang khas dari kelompok masyarakat tertentu. Ini adalah definisi budaya. Kenapa? Karena kita perlu memahami dulu apa itu arti budaya, sehingga
kita bisa paham gitu kan. Selanjutnya hukum adalah norma peraturan bisa berbentuk norma dan sanksi, dibuat untuk tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Dalam hukum kepastian ini, budaya hukum memiliki peran untuk bisa membantu terbentuknya hukum di tengah masyarakat. Yang kita hadapi saat ini adalah banyak sekali hukum-hukum di Indonesia ini atau di tengah masyarakat ini yang hukumnya sudah ada, akan tapi kesadaran atau budaya masyarakatnya atau budaya hukumnya tidak tercermin. Dalam hal yang mikro maupun makro, itu bisa kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hal misalnya ketertiban lalu lintas, betapa banyak warga masyarakat Indonesia yang masih menyepelekan gitu kan, atau melanggar norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku dalam aturan lalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, berbonceng berlebihan gitu kan. Itu terjadi dan menjadi satu fenomena yang gampang sekali kita bisa temui. Selanjutnya, budaya hukum juga tercermin dalam hal yang sangat-sangat sosial, sangat mikro. Misalnya antri gitu kan, mengantri di satu tempat, banyak sekali kita temukan masyarakat masih menyepelekan antrian. Juga dalam hal misalnya satu aturan yang sudah dibuat di satu perusahaan, satu organisasi, satu kegiatan kemasyarakatan, yang mana terus menemukan banyaknya pelanggaran, banyaknya ketidaksadaran dari warganya sendiri, dari anggotanya sendiri dalam menjalankan atau mentaati dari hukum tersebut. Ini bisa terjadi kenapa? Karena memang masyarakat itu sendiri belum merasakan atau budaya hukumnya itu belum terbentuk. Maka di sini perlu aparat hukum, stakeholder hukum harusnya bisa lebih bersinergi dan bisa memberikan satu contoh gitu kan. Satu contoh, satu teguran terhadap bahwa hukum ini hadir untuk bisa mengatur gitu kan. Mengatur ketertiban, mengatur kebaikan, dan ini kembali kepada kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Diberlakukannya hukum di lalu lintas gitu kan, adanya aturan dalam kehidupan bermasyarakat tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan juga kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, budaya hukum itu bisa terbentuk gitu kan, bisa dirasakan dengan tiga hal. Ketika ada tiga hal ini terwujud di tengah masyarakat. Yang pertama adalah bahwa masyarakat bisa patuh hukum tanpa harus ada paksaan. Itu yang pertama. Jadi secara sukarela masyarakat bisa mau mematuhi aturan atau hukum yang dibuat, baik itu dalam skala kecil maupun aturan yang makro gitu. Yang kedua, adanya kesadaran gitu kan. Ketika masyarakat menyadari bahwa hukum ini dibentuk memberikan kepastian, memberikan keselamatan, memberikan keamanan, perlindungan gitu kan, sehingga masyarakat sadar bahwa adanya hukum ini bisa melindungi dan bisa menjadi perisai bagi mereka, sehingga masyarakat bisa memahami mana yang mereka harus lakukan dan di batas mana mereka tidak boleh melewati peraturan tersebut. Yang ketiga, adanya mentaati ya. Tadi patuh juga sama mentaati hukum dan normanya tanpa adanya paksaan dan penuh dengan kesadaran. Nah, ini ketika ada partikel-partikel perangkat-perangkat ini, kesadaran ini, budaya hukum itu bisa terbentuk dan bisa terasa di masyarakat. Kalau tidak ada budaya hukum, saya yakin masyarakat masih atau hukum itu masih terus terchallenge ya. Tidak lain tidak bukan adalah oleh masyarakat sendiri. Dalam konteks ekonomi syariah, kaitannya bahwa budaya ini adalah sebuah cita dan rasa ya, yang mana ekonomi syariah juga memiliki bentuk hukum, baik itu hukum positif dan hukum keagamaan ya, yang mana diakomodir oleh fatwa-fatwa dan arahan-arahan dari majelis ulama. Ini seharusnya sudah terbentuk nih budaya hukum di masyarakat. Karena budaya hukum ini bisa membantu banyak daripada sektor untuk pengembangan dari ekonomi syariah.
Seandainya masyarakat sudah memahami tentang kehalal dan keharaman bertransaksi ribawi, tentu perkembangan ekonomi syariah itu bisa melejit, bisa bangkit gitu kan, atau risingnya itu, meningkatnya itu bisa signifikan. Akan tapi ketika masyarakat masih menganggap gitu kan di budaya mereka itu bahwa syariah halal haram itu dalam bertransaksi di dalam keuangan syariah itu tidak menjadi hal yang mandatori atau penting, maka budaya hukum gitu kan itu tidak bisa membantu dalam perkembangan ekonomi syariah. Maka dalam hal ini potret hukum ekonomi syariah Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya budaya Muslim, budaya agama yang dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia. Karena semakin kental budaya itu, semakin kental cita rasa yang mereka miliki terhadap ekonomi syariah ini, itu akan bisa semakin membantu tegaknya hukum ekonomi syariah, bisa juga membantu berkembangnya secara signifikan ekonomi syariah dalam berbagai sisi kehidupan, yang mana hukum akhirnya budaya hukum bisa membawa satu arah gitu kan dalam pembangunan ekonomi syariah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam sub budaya hukum ini dan di kaitannya atau relevansinya dengan ekonomi syariah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Kepada dosen pengampu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.